atau di Arab lah ketika itu. Maka ketika hari ini kita memahami misalnya seseorang yang sholat 5 waktu harus menutup aurat, ketika hadir perintah mandatori itu dari Tuhan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammadnya orang Arab yang menggunakan pakaian biasa, jubah, kemudian menggunakan imamah, maka kemudian Nabi Muhammad melakukan daripada kewajiban sholat itu dengan pakaian yang biasa beliau kenakan. Nah, kemudian hari ini kita memahami kesunahan tentang kalau sholat kita menggunakan sorban. Nah, apakah kesunahan sorban itu merupakan sebuah ajaran Islam yang universal, atau dia hadir sebagai sebuah interaksi antara paham antara Islam yang universal itu dengan lingkungan di mana kewajiban itu diturunkan. Nah, inilah kemudian yang digagas dengan brilian oleh Gus Dur, kemudian diterjemahkan dalam Islam Nusantara oleh Buya Said Agil. Nah, dari situ kemudian muncullah tipologi Islam Nusantara yang hari ini kita kenal, yang sebenarnya Gus Dur pun itu adalah hasil dari perenungan yang dalam dari ajaran-ajaran Islam yang telah hadir sebelum Gus Dur. Dalam hal ini adalah ajaran-ajaran kearifan dari para wali-wali songo, di mana seperti kita baca di dalam sejarah bahwa Islam itu sebenarnya hadir sejak abad ketiga Hijriah. Di Aceh itu sudah ada sebuah manuskrip yang ditemukan di Bandar Khalifah, itu istilahnya, bahwa Islam telah hadir di Sumatera itu sejak abad ketiga Hijriah, tetapi Islam tidak bisa masif. Begitu pula Ibnu Battuta telah datang pada abad ke-8 Hijriah di Jawa, kemudian menemukan sudah banyak orang beragama Islam, tetapi masih di pinggir-pinggir pantai. Ketika ke tengah ternyata mereka masih belum beragama Islam. Nah, Islam itu masif adalah ketika Wali Songo, mulai dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam. Profesor Agus Sunyoto misalnya mengatakan bahwa Wali Songo dengan formula yang mereka dapatkan untuk menyebarkan Islam, kemudian bisa menyebarkan Islam hanya dalam waktu 40 tahun dengan masif, dan mayoritas orang-orang Nusantara kemudian memeluk agama Islam. Nah, apa sebenarnya yang menjadi sebuah formula dari Wali Songo sehingga mereka ketika menyebarkan Islam begitu bisa diterima baik oleh kalangan keraton, kalangan bangsawan, raja-raja, kalangan orang kaya, maupun kalangan rakyat jelata. Nah, inilah yang direnungkan oleh Gus Dur, ternyata Wali Songo itu bisa diterima begitu apik oleh masyarakat Nusantara karena memadukan cara dakwah bukan tekstualis semata, tetapi bagaimana kearifan, kebijaksanaan dari setiap daerah itu kemudian diakomodir, sehingga nilai-nilai tradisi yang sudah ada yang tidak bertentangan dengan Islam universal itu kemudian dibiarkan berkembang bersama simultan dengan Islam itu sendiri. Dan ini sebenarnya bukan hanya Wali Songo yang menemukan formula itu. Nabi Muhammad SAW itu hidup di negeri Arab yang sebelumnya memiliki peradaban, yaitu peradaban yang disebut dengan peradaban jahiliyah. Peradaban jahiliyah ini tidak murni peradaban yang tidak mempunyai keunggulan. Ada peradaban yang baik di masa jahiliyah, misalnya tentang penegakan hukum, di mana pada masa jahiliyah sebelum Islam datang itu orang-orang mencuri juga dipotong tangan.
Kemudian Islam malah ketika datang meneguhkan bahwa orang mencuri dipotong tangannya seperti tradisi jahiliyah. Berarti Islam itu juga tidak menafikan atau tidak menggeser begitu saja apa yang namanya tradisi dan kearifan lokal. Dari situ mungkin Wali Songo kemudian menjadikan nilai-nilai yang sangat humanis, nilai-nilai yang mengakomodir tradisi dan peradaban lokal yang menjadi sebuah formula sehingga dakwah dari para Wali Songo ini bisa diterima. Dan Gus Dur pun demikian. Cuma Gus Dur mungkin tidak mempunyai banyak waktu, atau mungkin karena Gus Dur itu lebih cepat dari zamannya. Ketika Gus Dur menelurkan gagasan-gagasan yang besar itu, tantangan belum ada. Tapi kemudian ketika tantangan itu hadir pada masa Yai Agil Siraj itu kemudian Buya Said memikirkan kembali apa yang telah dapatkan formula itu oleh Gus Dur radhiyallahu an. Kemudian dengan begitu masif dan sampai hari ini kita rasakan sendiri bagaimana peran penting Buya Said dalam usia yang ke-73 pada tahun ini dalam rangka menjaga nilai-nilai ketahanan daripada bangsa Nusantara, wabil khusus terkait dengan eksistensi agama Islam di tengah-tengah budaya dan peradaban yang beraneka ragam ada di Indonesia ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya lihat dari sosok Yai Said dalam usia yang ke-73 tahun, bahwa Yai Said, semoga panjang umurnya, merupakan salah satu mutiara Islam abad ke-15 yang sosoknya begitu fenomenal, yang mampu untuk menjadi salah satu pendorong kebersatuan Indonesia sampai saat ini. Kemudian bangsa Indonesia dapat melewati daripada tantangan-tantangan transnasional yang hari ini hampir nyaris sama sekali tidak ada. Nyaris sisa-sisa itu masih ada, tetapi sudah wallahu a'lam bishawab gitu. Jadi saya kira kemampuan transnasional itu untuk exciting kembali di tengah-tengah bangsa Indonesia, kemudian yang hari ini, kemudian Islam Nusantara, gagasan Yai Said Agil Siraj, yang didapatkan formulanya dari Gus Dur, yang Gus Dur mendapatkannya dari Wali Songo, Wali Songo mendapatkannya daripada